Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan T.E.D. Ghali. Pendaratan tentara sekutu ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Latar belakang Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang. 2. Ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. 3. Ultimatum agar pemuda Medan menyerahkan senjata kepada sekutu. 4. Pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Kronologi Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area dimulai dari bentrokan pada tanggal 13 Oktober 1945. Baru 4 hari setelah pasukan Inggris sampai di Medan, meledak suatu konflik bersenjata antara para pemuda revolusioner dengan pasukan Nica Belanda. Peristiwa itu terjadi akibat adanya provokasi langsung seorang serdadu Belanda yang bertindak merampas lencana merah putih yang tersemat di peci seorang pengalas pisang yang melintas di depan asrama Pension Wilhelmina, Jalan Bali, sekarang Jalan Veteran. Sebagai tentara yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada tanggal 18 Oktober 1945, Komandan Inggris Brigadir Jenderal T.E.D. Ghali mengeluarkan sebuah ultimatum yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia dilarang keras membawa senjata, termasuk senjata tajam seperti pedang, tombak, keris, rencong, dan sebagainya. Semua senjata tersebut harus diserahkan kepada tentara sekutu. Untuk para komandan pasukan Jepang diperintahkan untuk tidak menyerahkan senjatanya pada TKR dan Laskar Rakyat dan harus menyerahkan semua daftar senjata api yang dimilikinya kepada sekutu. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Sejak saat itulah istilah Medan Area menjadi terkenal. Tindakan pihak Inggris tersebut dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan dan tantangan bagi para pemuda. Pada saat yang bersamaan, Inggris dan Nica melakukan aksi pembersihan terhadap unsur Republik Indonesia yang berada di kota Medan. Pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 1945, siang dan malam hari di mana-mana asrama tentara India Inggris atau Nica diserang oleh pemuda dan TKR. Akibat serangan tersebut, pada tanggal 10 Desember 1945, tentara Inggris atau Nica menyerang markas TKR di Delhi II. 3 hari kemudian, Brigadir Jenderal T.E.D. Ghali kembali mengeluarkan maklumat yang meminta agar bangsa Indonesia harus menyerahkan senjatanya kepada tentara sekutu dan barang siapa memegang senjata di dalam kota Medan dan 8,5 km dari batas kota Medan dan berlawan akan ditembak mati. Kemudian, pertempuran berkobar selama 2 hari dan akhirnya pasukan Inggris menarik pasukannya dari Tanjung Merawa. Walaupun begitu, pasukan sekutu terus melakukan razia di dalam kota. Akibatnya, pada pertengahan April 1946, markas Divisi 4 dan juga seluruh stafnya dan kantor Gubernur Sumatera dan semua jawatan-jawatannya pindah ke Pematang Siantar. Dampak Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan berakhir pada 15 Februari 1947. Pada 24 jam setelah penerbitan keputusan Komite Teknik Gencatan Senjata untuk mengakhiri kontak bersenjata. Komite Teknik Gencatan Senjata telah bernegosiasi untuk membuat garis demarkasi akhir untuk wilayah Medan. Negosiasi yang berakhir pada 10 Maret 1947 membentuk garis demarkasi yang mengelilingi kota Medan dan daerah koridor Belawan Medan. Panjang garis demarkasi dikendalikan oleh tentara Belanda dan area yang dikendalikan oleh tentara Republik total 8,5 km. Pemasangan pasak dari garis demarkasi dimulai pada 14 Maret 1947. Namun, kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda, masih dalam konflik pada garis demarkasi ini. Hingga 4 bulan setelah berakhirnya pertempuran ini, Belanda kemudian menghasilkan produk operasi yang disebut agresi militer Belanda I. Ada beberapa akibat dari pertempuran Medan Area ini, yaitu 1. Terbaginya kawasan Medan oleh garis demarkasi. 2. Perpindahan pusat pemerintah Provinsi Sumatera ke Pematang Siantar.
Tokoh pertempuran Medan Area. Brigjen T.E.D. Kelly, pemimpin pasukan Sekutu. Ahmad Tahir, pemimpin TKR Sumatera Timur. Tengku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera. Beberapa tokoh pertempuran Medan Area yang lainnya yaitu Abdul Karim, Dr. Ferdinand Lumban Tobing, R. Suharjo Harjowardojo, Jenderal Suharjo Harjowajojo. Akhir pertempuran Medan Area. Pada tanggal 15 Februari 1947, tepat jam 12 malam, Komite Teknik Gencatan Senjata akan melakukan perundingan untuk mengakhiri pertempuran Medan Area. Baru pada tanggal 10 Maret 1947 ditentukanlah batasan untuk melingkari kota Medan dan Belawan untuk menentukan daerah yang dimiliki oleh pihak Sekutu dan Nicah dan daerah kependudukan TKR. Batasan ini mencapai 8,5 km. Setelah terdapat kesepakatan, pada tanggal 14 Maret 1947 dimulailah pemasangan patok batasan tersebut. Namun, masih sering terjadi pertikaian antara pihak Indonesia dan pihak Belanda mengenai patokan batas daerah. 4 bulan kemudian, pertempuran ini dinyatakan berakhir. Belanda pun melakukan serangan agresi militer Belanda I sesudah pertempuran ini berakhir.